Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Viola Asti Lestari, NPM 1903090051, mata kuliah Metode Penelitian Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan memaparkan tentang judul proposal saya tentang analisis tingkat kepuasan masyarakat Desa Gudanggaram terhadap kebijakan pengelolaan sarana air bersih. Tinjauan pustaka. Manajemen pelayanan. Sebelum mempelajari manajemen pelayanan, kita harus memahami pengertiannya. Oleh karena ini, di bawah akan diuraikan tentang definisi manajemen, definisi pelayanan, dan definisi manajemen pelayanan. Yang pertama, ada berbagai macam definisi manajemen, misalnya Manulang 2008, mendefinisikan manajemen sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sementara itu, Gibson, Donnelly, dan Infavich 2003 dalam buku Radminto dan Ati Septiwinarsi 2014 mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bias dicapai apabila suatu individu bertindak sendiri. Yang ketiga, Hasibuan 2013 mendefinisikan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan umum sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2013. Yang B. Tingkat kepuasan masyarakat. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Menurut Kotler 2008 bahwa kepuasan masyarakat adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Menurut Kotler 2008 bahwa kepuasan masyarakat adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Tingkat kepuasan masyarakat sangat tergantung pada kualitas pelayanan yang prima sehingga untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan yang telah disebutkan sebelumnya guna memenuhi harapan masyarakat, yaitu yang pertama, transparansi, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, kondisional, yang keempat partisipatif, yang kelima kesamaan hak, yang keenam keseimbangan hak dan kewajiban. Yang C. Air bersih. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Menkes 2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran, dan industri terhadap pengertian mengenai air bersih, yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi 19 persyaratan kesehatan air bersih sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Menurut Sudarmaji 2007, air merupakan ikatan kimia yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen atau H2O. Dapat berbentuk gas, cair, maupun padat. Air sering dianggap murni hanya terdiri dari H2O, tetapi pada kenyataannya di alam tidak pernah dijumpai air yang sedemikian murni meskipun air hujan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum didapat beberapa pengertian. Yang pertama, air baku untuk air minum rumah tangga. Yang kedua, air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengelolaan atau tanpa proses pengelolaan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Yang ketiga, air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan pemukiman. Yang keempat, penyediaan air minum adalah kegiatan penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Yang kelima, sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik atau teknik dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum. Mungkin cukup sekian pemaparan dari judul proposal saya tentang analisis tingkat kepuasan masyarakat Desa Gudang Garam terhadap kebijakan pengelolaan sarana air bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.